Bukan lagi sekedar mimpi, Presiden Joko Widodo bakal membangun kereta cepat di Bali. Ya, untuk mengatasi transportasi di Anda tahu sendiri kan di Bali luar biasa. Jadi public transportnya yang akan kita, termasuk juga untuk menurunkan emisi. Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang menyiapkan mode transportasi umum baru dan modern. Jika hal ini terwujud, maka ini akan menjadi yang pertama kalinya Pulau Dewata memiliki moda transportasi publik berbasis rel. Lantas, mode transportasi apakah yang akan dibangun di Pulau Bali ini? Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Gubernur Bali Wayan Koster menuturkan, pembangunan lintas rel terpadu atau LRT akan dimulai dengan rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Sentral Parkir Kota Badung. Rute tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Karena harus ada sinkronisasi kebijakan dari Menteri Bappenas dan Menteri Perhubungan. Sekarang dua menteri itu menyetujui untuk membangun LRT di Bali. Koster menjelaskan bahwa studi kelayakan pembangunan LRT dilakukan oleh Korea Selatan. Penunjukan Korea Selatan untuk mengkaji pembangunan kereta ringan itu juga sudah disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Menurut Koster, LRT di Bali akan dibangun di bawah dan di atas tanah. Namun, ia belum bisa membeberkan secara rinci biaya untuk membangun angkutan massal berbasis rel tersebut. Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Korea Selatan melalui Korea National Railway untuk menyusun kajian prastudi kelayakan. Kajian ini berisikan rencana pembangunan LRT dengan rute Bandara Ngurah Rai sepanjang 9,46 km. Hasilnya, proyek LRT Bali berdasarkan kajian tersebut dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1A rute bandara sampai stasiun Central Park sepanjang 5,3 km. Dan fase 1B, yaitu rute stasiun Central Park sepanjang 4,16 km. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Samsi Gunarta mengatakan, rencana pengembangan transportasi LRT sudah dibahas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Terakhir, pihak Pemprov yang sudah bekerja sama dengan pihak Korea Selatan sudah melakukan visibilitas atau analisis kelayakan proyek. Dari hasil studi itu, LRT Bali disebut butuh biaya pembangunan mencapai 10 triliun rupiah. Di sisi lain, menurut Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Joko Setijorno mengatakan, untuk membangun sebuah jalur LRT butuh uang sekitar 50 hingga 500 miliar rupiah per kilometer. Untuk jalur at grade atau di darat butuh 50 miliar rupiah. Bila bentuknya elevated atau melayang, maka per kilometernya butuh 500 miliar rupiah atau 10 kali lipatnya. Artinya bila dihitung-hitung dengan kemungkinan terbesar LRT Bali menggunakan jalur elevated, maka uang 10 triliun rupiah yang diprediksi dibutuhkan untuk membangun LRT akan mampu membangun jalur sepanjang 20 km. Adapun untuk sarananya sendiri, Joko mengatakan diperkirakan harga satu rangkaian kereta LRT sekitar 200 miliar rupiah. Itu adalah spesifikasi kereta LRT produksi dalam negeri dari PT Inka. Di lain pihak, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali Agung Ngurah Adi Ardana menyarankan pembangunan lintas rel terpadu LRT dibiayai dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
Adi menjelaskan skema KPBU sebaiknya digunakan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di Pulau Dewata. Adi mengingatkan agar pemerintah Bali tidak keliru memilih badan usaha, agar proyek kereta ringan itu tidak mangkrak. Pada saat ini baru ada 2 provinsi di Indonesia yang memiliki transportasi massal LRT, yaitu di Palembang, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Itulah tadi kabar rencana pembangunan LRT di Provinsi Bali.